Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan zakiyan wa ashkuruhu syukran jazilan mutawaliyan wa huwa alladhi lam yazal li ibadihi nasiran wa waliyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'alu lana fil jannati qasran 'aliyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim alladhi law ra'aitahu wajhan qamariyan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bukratan wa usilan amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah litafuzu fawzan 'aliyan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berkat izin Allah yang maha baik, Allah yang maha sayang kepada hambanya, kita masih bisa merasakan keagungan dan kebesaran nikmat-Nya
hingga pada kesempatan siang hari ini Allah masih memampukan kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan salat Jumu'ah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang tak pernah keluar dari lisannya kata-kata dusta, seorang pemimpin yang sangat mencintai umatnya dan dicintai umatnya. Juga mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau dari awal hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar khatib mengajak mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Iman yang sesungguhnya, takwa yang seutuhnya, dengan berupaya menjaga keberislaman kita, keberimanan kita, menjalankan semua yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan tausiah singkat di siang hari ini, mari bersama-sama kita merefleksikan kembali terkait dengan bulan yang saat ini sedang kita jalani, yakni bulan Sya'ban. Tepatnya kita berada di hari yang ke-20. Kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Sya'ban secara bahasa berasal dari kata syi'ab, yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban dalam menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan sebuah kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah ini merupakan momen yang tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit mundur ke belakang, di bulan Muharram seringkali kita peringati sebagai tonggak awal hijrahnya kaum muslimin, 1 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal seringkali kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bulan Ramadan nanti ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Di bulan Syawal ada Idul Fitri. Di bulan Zulhijjah ada Idul Kurban, ada ibadah haji. Maka Sya'ban yang merupakan bulan bainar Rajab wa Ramadan merupakan satu bulan yang kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, merupakan bulan yang seringkali dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina, dilupakan bukan berarti diabaikan, dilupakan bukan berarti tidak ada kemuliaan, namun seringkali karena bulan Sya'ban diapit oleh Rajab dan Ramadan, maka kita sebagai manusia diingatkan kembali bahwa di bulan Sya'ban ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah hadirkan. Rajab, kita mengenal peristiwa yang maha dahsyat, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, 1.500 km ditempuh dari Ba'da Isya balik lagi kemudian menjelang subuh. Dan Rasulullah SAW mendapatkan oleh-oleh yang spesial, perintah sholat 5 waktu, 17, 34, 94, 10, 51. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kode apa yang barusan khatib sampaikan? 5 adalah 5 waktu salat kita. 17 adalah 17 rakaat dalam sehari semalam kita beribadah. 34 adalah sujud kita dari awal sampai dengan akhir. 94 adalah hitungan takbir kita selama 1 hari 1 malam di 5 waktu. 10 adalah kode salam kita, kanan 1 kali, kiri 2 kali, kali 5 menjadi 10. Dan terakhir 51 adalah kita diingatkan bahwa kita dalam sehari semalam dalam sholat yang 5 waktu membaca tasbih sebanyak 51 kali. Ketika kita ruku, ketika 2 kali kita sujud, 3 dikali 17 sama dengan 51. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, muncul pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi kemuliaan di bulan Sya'ban yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan bulan yang seringkali terlupakan, terabaikan oleh kaum muslimin.
Karena Rajab ada kemuliaan Isra Mi'raj, Ramadan ada aktivitas yang luar biasa di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa di bulan Sya'ban Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayat 56, turun di bulan Sya'ban. Dan ini merupakan start bagaimana kita sebagai orang-orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mayoritas ulama khususnya para kalangan ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, solawat itu sama dengan sholah, artinya adalah doa. Dalam ayat tadi ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan oleh Allah, solawat yang disampaikan oleh para malaikat, solawat yang diperintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir mengutip pernyataan Imam Bukhari bahwa ketika disebutkan Allah bersolawat, artinya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat bersolawat, artinya para malaikat mendoakan nabinya yang mulia. Dan ketika orang-orang beriman diperintahkan bersolawat, artinya kita mengharapkan keberkahan dari solawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kemuliaan yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban adalah diturunkannya perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Di bulan Sya'ban turun ayat Al-Quran, surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ayat tentang saum turunnya di bulan Sya'ban. Maka pantaslah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, di bulan Sya'ban, aku tak pernah melihat selain bulan Sya'ban ini, di luar bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, diantaranya adalah saum sunnah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ibadah saum Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang. Ini merupakan sebuah kegiatan bagaimana kaum muslimin memasuki satu kawah candra di muka selama 1 bulan penuh, digodok mentalnya, lahir batinnya, agar kita menjadi manusia-manusia la'allakum tattaqun yang senantiasa terus bergerak menciptakan aktivitas kegiatan ibadah untuk mencapai manusia-manusia yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga di antara sekian kemuliaan bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama 17 bulan melakukan aktivitas salat, kemudian arah kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka di bulan Sya'ban, tepatnya di malam Selasa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Hai Muhammad, kami melihat engkau selalu menengadahkan tanganmu ke atas langit, meminta dipindahkan kiblatnya. Maka saat itu Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah hingga saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat tentang berpaling ke arah Masjidil Haram, Rasulullah baru melaksanakan salat 2 rakaat. Maka 2 rakaat berikutnya Rasulullah bergerak berpindah ke Masjidil Haram. Dan saat itu posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah tempat Bani Salamah yang kemudian hari ini hadirin sekalian mengenal tempat itu sebagai Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat, ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan ke Ka'bah, Masjidil Haram.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban yang tersisa tinggal 10 hari lagi. Rasulullah memperbanyak saum-saum sunnah, Rasulullah memperbanyak tilawah, Rasulullah memperbanyak sedekah. Maka itu menjadi tuntunan yang mudah-mudahan bisa kita ikuti dan kita teladani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-asya'a faqaddaraha taqdira wa sawwara syakla al-insani taswira wa ja'alahu sami'an basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mutmainina mustanira wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim alladzi kasahu 'izzan wa tawfira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bukhratan wa usilan amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah mastata'tum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita hadirkan hati yang bening, hati yang bersih. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa mengikuti tuntunan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semua untuk memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kita siapkan, kita pasang target yang terbaik bahwa Ramadan 2024 adalah Ramadan yang spesial bagi kita semua. Jangan pernah terpikir kita bolong-bolong ketika melakukan tarawih full 30 hari, 1 bulan. Kemudian hatamkan Al-Quran, kemudian baca buku-buku agama yang diperlukan, kemudian siapkan sedekah harian, kemudian lakukan aktivitas-aktivitas ibadah aktivitas ibadah lainnya yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sahur yang disunnahkan untuk diakhirkan, kemudian mulai dari iftar berbuka yang diminta disunnahkan untuk disegerakan, kemudian qiyamul Ramadan yang kita lakukan, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita lakukan aktivitas i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang mulia dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita senantiasa menjadi hambanya yang lurus menjalankan tuntunan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna